Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Eva dan Kak Renhard. dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang, Minggu 18 April 2021. Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi sama-sama Mars Pelkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami ujung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang meski hanya melalui virtual. Ya Tuhan, kiranya ibadah ini Engkau boleh memberkati dari awalnya hingga boleh berakhir dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah kakak layan yang bertugas dan juga adik layan yang mendengarkan video ini dari rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci
selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik Niquinsia dan Belisia Maramis. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, dilewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Dede, selamat pagi. Hari ini Bunda Yufi akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bunda ajak untuk kita semua berdoa dulu sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, konsentrasikan kami dalam membaca, dan biarlah apa yang kami baca kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh lakukan itu setiap hari dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, bacaan Alkitab kita kali ini terambil dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Ayo kita baca bersama. Adik-adik boleh ikuti Bunda dari rumah masing-masing. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh dibacakan oleh mama atau papanya di rumah ya. Ayo kita mulai. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada pada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka
bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya, demikianlah bacaan firman Tuhan kali ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, adik-adik, bacaan kita tadi di dalam Alkitab diberi judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Tapi di dalam Sabda Bina Anak, judulnya adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Iya, cukup panjang ya judulnya. Nah, memberitakan di sini artinya menyampaikan atau mengabarkan kabar baik tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Ini juga seperti yang dilakukan rasul-rasul pada waktu itu bersama dengan Bapak Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus. Adik-adik, ya, kali ini diajarkan Petrus ya dan teman-temannya mengajarkan kepada kita tentang arti ketaatan kepada Allah dalam bersikap, dalam berperilaku. Ya, contoh kecil adik-adik, mungkin adik-adik tahu, adik-adik di rumah tahu apa itu artinya taat. Taat itu apa? Ya, benar, taat sama dengan patuh atau menurut, ya, tidak membangkang, ya, itu. Jadi Petrus mengajarkan pada orang banyak pada waktu itu bahwa kita sebagai manusia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, seperti pada ayat bacaan kita di ayat 29 tadi. Coba adik-adik lihat ayat 29 bacaannya. Di situ dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, adik-adik, contoh kecil dari sikap taat adalah apa kira-kira? Kalau di rumah, taat atau patuh pada orang tua kita. Kita harus menyayangi, mengasihi orang tua kita, ya, menurut nasihat mereka, tidak membangkang, mau bekerja sama, membantu, menolong orang tua kita di rumah. Dan contoh kecil yang lain di sekolah, misalnya menolong teman kalau teman lagi susah belajar, atau mendengarkan nasihat ibu guru, patuh, mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, adik-adik, ini tentang ketaatan. Ketaatan kita diutamakan kepada Allah. Taat kepada Allah itu penting adik-adik, ya. Sedari kecil kita sudah belajar taat kepada Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam peribadahan kita. Misalnya adik-adik di rumah rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, atau rajin pergi ke IMPA, pergi ke sekolah minggu, ke gereja. Walaupun sekarang kita ke gereja, terutama anak-anak, belum boleh secara langsung ke gereja. Jadi adik-adik hanya bisa mengikuti IMPA lewat HP saja. Namun gak apa-apa ya, itu tetap kita lakukan untuk menunjukkan kepada teman-teman kita, kepada Tuhan terutama, kita bersikap taat dalam beribadah. Iya, taat kepada Tuhan lebih penting. Iya, kita patuh kepada Tuhan berarti kita juga harus patuh kepada orang tua kita. Kenapa demikian?
Karena orang tua kita adalah ciptaan Tuhan. Orang tua kita dipakai Tuhan untuk menjaga, merawat, mendidik, dan membesarkan adik-adik. Jadi, adik-adik harus selalu sayang, patuh kepada orang tua di rumah masing-masing. Oke, ya sekali lagi pesan Bunda, tetap semangat di rumah, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kita taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita dan penebus dosa-dosa kita. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Adik-adik, kalau tadi kita sudah membaca atau mendengarkan firman Tuhan, saatnya kali ini Bunda Yulvi mengajak adik-adik di rumah untuk bersyafaat bersama ya. Kita berdoa, doakan negara kita, doakan orang tua kita masing-masing ya. Oke, siap, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sudah mengajarkan kami lewat firman-Mu saat ini, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersikap taat dan patuh kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia biasa. Ya Tuhan, ajarlah kami. Mungkin kami seringkali lalai, mungkin kami seringkali membangkang, melawan orang tua kami, terlebih melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami, didiklah kami untuk terus selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, guru-guru di sekolah kami, dan juga kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami, didiklah kami terus untuk selalu beriman teguh kepadamu hingga kami dewasa nanti. Kami boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing dalam usaha pekerjaan yang orang tua kami jalani. Tuhan Yesus memberkati agar supaya lewat pekerjaan itu orang tua kami boleh mendapatkan berkat cinta kasih Tuhan, agar kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, boleh senantiasa selalu berkecukupan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kakak Layan, Bunda Layan, khususnya PLKPA. Tuhan Kau berkati. Berilah kami juga selalu kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam tugas pelayanan kami, khususnya di PLKPA. Terima kasih Bapa. Berkati negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus berkati kota Bontang, jauhkan kota Bontang dari segala mara bahaya, celaka dalam perusahaan yang ada. Tuhan sertai, Tuhan bimbing agar boleh terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba waktunya kita akan
melihat aktivitas teman-teman kita yang minggu lalu yang diberikan, tugas yang diberikan oleh Bunda Maya. Mari kita lihat teman-teman kita siapa saja yang sudah mengirimkan aktivitas atau tugasnya di rumah. Ayo silakan. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Sekarang giliran Bunda Yulfi yang akan memberikan aktivitas untuk adik-adik di rumah. Apa aktivitasnya untuk minggu depan? Ya, aktivitas kita adalah adik-adik menghafal ayat. Ya, sudah hebat-hebat semua. Hafalannya dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose 3 ayat 20. Iya, jadi dihafal ya. Kolose 3 ayat 20. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Selamat melakukan aktivitas di rumah. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi, Tuhan Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Kita akan menaikkan pujian Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya.
bernyanyi bersama Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Ren dan Kak Eva mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.